Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lama ya, sekitar 3 bulan saya tidak pernah mereaction lagi kisah-kisah khurafat para Khabib Ba'alawi. Tapi kalau teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini tahu ya, silahkan mungkin teman-teman yang baru melihat channel ini cek di video-video saya di 3 bulan belakang sampai ke bawah teman-teman. Itu hampir full reaction saya tentang khurafat para Khabib Ba'alawi. Nah, di sini ada 2 video teman-teman yang akan kita reaction, dan tentunya apa yang saya reaction insya Allah ini sudah masuk kategori sangat-sangat parah dan menyesatkan teman-teman ya. Kita simak video yang pertama, ini tentang salah satu pemakaman yang ada di kota Yaman. Yang mana di situ ada tertulis di pemakaman tersebut sebuah syair, yang mana syair tersebut ditulis oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kata syair tersebut, orang-orang yang ada di pemakaman ini seluruhnya adalah orang-orang yang mulia, yang akan nanti menjadi pemimpin bagi seluruh manusia dan menjadi pemimpin alam semesta katanya. Ya Allah, nggak main-main ini teman-teman ya. Orang yang dimakamkan di pemakaman salah satu di Yaman ini nanti di akhirat akan menjadi pemimpin seluruh manusia dan pemimpin alam semesta, langit, bumi beserta seluruh isinya teman-teman. Jadi ini mengalahkan keutamaan orang-orang yang dimakamkan di pekuburan Baqi di Madinah sana teman-teman. Yang mana di sana di pekuburan Baqi itu ada para sahabat Nabi, Utsman bin Affan juga salah satu kalau tidak salah teman-teman. Kemudian keluarga Rasulullah juga di situ. Bahkan ada Imam Malik rahimahullah yang pernah tinggal di kota Madinah, yang dipercaya sebagai orang yang paling utama memberikan fatwa di masanya teman-teman. Sampai beliau dijuluki dengan Imam Darul Hijrah, dimakamkan juga di sana. Tapi kita nggak pernah mendengarkan sampai sebegitu keutamaan orang-orang yang ada di pemakaman Baqi teman-teman ya, bahwa mereka nanti kelak di hari kiamat akan menjadi pemimpin seluruh manusia atau menjadi pemimpin bagi alam semesta. Nauzubillahi min dzalik. Ini bukti teman-teman, klan Ba'alawi itu sama dengan Syiah, Sufi yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan kuburan teman-teman ya. Baik, coba kita simak videonya. Terdapat bait syair yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang mengatakan manazil khair sada likullin nas gadah. Ini tempat adalah pemakaman orang-orang yang mulia, yang mereka adalah pemimpin manusia, pemimpin alam semesta. Dan beliau mengatakan ilaihim mu'tani kullu matlubuh tayassar, semua hajatnya dengan datang ziarah ke sini dikabulkan oleh Allah. Nauzubillahi. Bahkan bukan hanya sekedar mengatakan para penghuni kuburan ini nanti akan menjadi pemimpin seluruh manusia atau pemimpin alam semesta, tapi ditambahkan juga teman-teman ya, seluruh hajat kalian, orang-orang yang datang ke pemakaman ini akan dikabulkan. Semua hajatnya dengan datang ziarah ke sini dikabulkan oleh Allah. Ya, jangan heran kalau kami mengatakan orang-orang yang seperti ini adalah kuburiyun, karena ini sudah melampaui batas teman-teman. Sangat-sangat melampaui batas, menjadikan kuburan tempat untuk beribadah teman-teman. Sedangkan Rasulullah pernah bersabda, la'natullahi 'alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melaknat Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat untuk beribadah. Dan Rasulullah juga pernah bersabda teman-teman, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah teman-teman. Lah ini kebalik teman-teman. Ya, kuburan dimakmurkan teman-teman. Ya, sampai kadang-kadang kita melihat saudara muslim kita berbondong-bondong menggunakan bis teman-teman ya, sekian puluh bis hanya untuk datang menziarahi makam-makam yang katanya makam keramat. Padahal dalam Islam nggak ada yang namanya makam keramat teman-teman. Dari mana kamu tahu ya orang yang kamu anggap soleh yang ada di dalam kuburan tersebut teman-teman ya bisa mengabulkan hajatmu? Mana dalilnya? Ya, bisa jadi orang yang kamu anggap soleh yang ada di dalam kuburan tersebut sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, karena kita tidak mengetahui teman-teman. Selain Rasulullah yang dijamin surga, selain para sahabat Nabi yang sudah disebutkan oleh Rasulullah teman-teman, selain itu nggak ada yang punya jaminan. Mau sesoleh apapun kamu melihat ulama tersebut secara zahir teman-teman. Lah ini klan Ba'alawi teman-teman mendoktrin para jamaahnya melebihi teman-teman kuburan Baqi yang jelas-jelas ya di situ isinya adalah orang-orang yang mulia. Akan tetapi tidak pernah disebutkan bahwa penghuni kuburan Baqi nanti akan menjadi pemimpin manusia di akhirat atau
akan menjadi pemimpin seluruh alam semesta, teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Yang ada hadis sahih, teman-teman, tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah akan menjadi pemimpin anak Adam nanti di hari kiamat. Tidak ada seorang nabi pun, bahkan Nabi Adam alaihissalam pun, teman-teman, tidak bisa, ya, melainkan Rasulullah Nabi Muhammad yang akan menjadi pemimpin, bahkan yang akan menjadi pemberi syafaat, tentunya atas izin dari Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Semua manusia pada waktu itu, kata Rasulullah, akan berada di bawah benderaku, dan akulah orang yang pertama akan dibangkitkan dari kuburanku, kata Rasulullah. Dan ini sekaligus menjadi bantahan, teman-teman, orang-orang yang selalu mengaku Rasulullah keluar dari kuburannya dan menjumpainya. Hadisnya jelas, teman-teman, Rasulullah yang pertama kali nanti dikeluarkan di hari kiamat. Artinya Rasulullah nggak mungkin akan keluar di masa-masa seperti sekarang ini, teman-teman. Dan riwayat juga tidak pernah menyebutkan Rasulullah peninggal beliau lalu Rasulullah keluar menjumpai keluarganya, para sahabatnya, teman-teman. Itu hanya kita temukan dari cerita-cerita orang tasawuf, sufi, syiah, kemudian ya klan Ba'alawi, yang memang satu frekuensi secara pemahaman, teman-teman. Ya, taib. Kita simak video yang kedua, teman-teman. Ini lebih parah lagi. Ini kisah tentang Habib Abdullah Al-Haddad juga, teman-teman. Ya, ini diceritakan oleh Habib Hasan yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni dosanya, teman-teman. Katanya semasa hidupnya Habib Abdullah Al-Haddad ini bukan hanya pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi katanya Habib Abdullah Al-Haddad ini pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Coba, teman-teman, coba kita simak videonya. Habibul Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bukan hanya beliau melihat aulia-aulia, bukan hanya beliau melihat Nabi besar Maulana Muhammad. Semasa hidupnya beliau telah ma'rifatu billah. Beliau telah melihat Allah Jalla wa ala azamatuh semasa hidupnya. Beliau telah melihat Allah Jalla wa ala azamatuh semasa hidupnya. Coba, teman, semasa hidupnya, katanya Habib Abdullah Al-Haddad bukan hanya pernah berjumpa dengan para wali-wali, ya, bukan hanya pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi dengan ma'rifatullahnya, dengan kecintaannya, maksudnya, teman-teman, Habib Abdullah Al-Haddad itu pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Ini dusta, wallahi, saya berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, ini dusta besar, teman-teman, yang tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Ya, siapa manusia yang pernah melihat Allah Azza wa Jalla, teman-teman? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, teman-teman, ketika dimi'rajkan sampai menembus langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, teman-teman, menurut riwayat yang paling sahih, Rasulullah itu tidak melihat Allah Azza wa Jalla secara langsung, teman-teman. Ya, karena apa? Ketika Rasulullah sudah pulang dari mi'rajnya, teman-teman, beliau ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Kata yang bertanya, teman-teman, "Wahai Muhammad, apakah engkau melihat Rabbmu ketika kamu dimi'rajkan?" Maka apa jawaban Rasulullah? "La nurun anna arah." Tidak. Bagaimana aku bisa melihat Allah Azza wa Jalla? Ada cahaya yang menghalangiku. Ini, teman-teman. Ini Rasulullah ketika dimi'rajkan, teman-teman. Ya, ternyata menurut riwayat yang sahih, Rasulullah tidak melihat Allah Azza wa Jalla karena ada cahaya, teman-teman. Padahal jarak Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam riwayat tersebut dengan Nabi Muhammad itu sudah sangat dekat, teman-teman. Ya, terkecuali nanti di hari kiamat, teman-teman, ya, bagi para penghuni surga. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, nanti di hari kiamat, maksudnya, teman-teman, mungkin setelah diumumkan ini yang masuk surga, ini yang akan masuk neraka jahanam, teman-teman, kata Rasulullah, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan tersebut, dan kalian tidak akan pernah berdesak-desakan ketika kalian melihat Rabb kalian. Ya. Hadis ini berbicara tentang nanti, teman-teman, mungkin setelah sudah selesai hari hisab, ditentukan ini masuk surga, ini masuk neraka. Karena tentunya penghuni neraka jahanam tidak akan pernah bisa melihat Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Ya. Jadi itu sekelas Rasulullah saja yang dimi'rajkan sampai menembus langit, teman-teman, sampai 7 langit, 7 lapis langit, sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, jarak Rasulullah sudah sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ternyata tidak bisa melihat dengan matanya, teman-teman. Ya, mungkin dalam mimpi, mungkin Rasulullah pernah, teman, tapi yang secara nyata. Lah ini Habib, teman-teman, ngaku-ngaku bukan hanya sekedar pernah berjumpa dengan Rasulullah,
dalam kondisi terjaga, tapi melihat Allah Azza wa Jalla. Ini kan apa, teman-teman? Sangat-sangat menyesatkan, ya Allah, ya.